tanam pas antara 1870 sampai dengan 1920. Jadi kita hanya terima pekerja saja sebagai pekerja kasar. Itu masih beruntung pekerja kasar. Kalau sekarang semua modal, tenaga kerja, perencanaan, bahan, semua mengerjakan. Terus kita di mana mau dapat bagian untuk kehidupan? Itu kita bayangkan. Dan ini dengan ketawa, dengan bangga dan senang hati. Kalau umpamanya kita sama-sama modal, perencanaan, bolehlah. Teknisi, kita belajar. Kalau negara-negara Eropa kita masih diberikan kesempatan. Kalau Jepang masih diberikan sedikit saja orang Jepang. Lambat setelah 30 tahun semua sekarang mobil Jepang. Setelah 50 tahun semua mobil Jepang. Kita hanya tukang jahit saja. Nah, kita bayangkan. Itu kalau negara lain ideologi yang masuk sama. Kalau Barat ideologi yang masuk individualis. Nah, kalau Cina yang masuk nanti, Cungko yang masuk komunis. Sifatnya apa? Sentralistis. Udah jelas sentralistis, tidak ada demokrasi. Apa demokrasi ada di Cina? Walaupun ada dewan rakyatnya, assembly, people assembly, hanya perwakilan-perwakilan daerah yang hadir. Dan kemudian perwakilan militer. Tidak ada partai-partai. Apa mungkin ideologi komunis akan memberikan kesempatan untuk partai tumbuh? Tidak ada. Di Korea Utara, hanya satu partai. Tidak ada pemilihan, pengangkatan. Yang diangkat itulah yang dipilih. Bisa dibayangkan kalau nanti, kalau ekonomi sudah masuk dari negara komunis, kira-kira ideologi masuk enggak? No pendapat saudara-saudara sekalian. Masuk. Masuk. Nggak ada demokrasi. Pasti sudah nggak ada demokrasi. Sudah contohnya kita lihat kok. Kalaupun ada nanti partai boleh nyebut, ya kayak tahun 65. Kayak tahun 64. Monopoli partai. Yang muncul adalah partai merah saja. Terutama Partai Komunis Indonesia. Monopoli. Kemudian agitasi dan propaganda. Sabotase, teror mental terhadap partai lain. Kita ngalami antara tahun 60 sampai 65. Kebetulan saya juga pas ngalami, Syaknun juga sempat ngalamin. Mungkin saudara-saudaraku yang lain, saat dulurku, mungkin nggak merasakan, mungkin nggak ya. Merasakan nggak situasi tahun 65? Belum, yang baru lahir ya, ataupun masih sedang di surga ya. Nah, di surga ilahi ada. Kita merasakan bagaimana susahnya di bawah satu pengendalian partai. Padahal situ ada 10 partai masanya Bung Karno. Tapi monopoli dalam kehidupan. Pertama, monopoli terhadap kehidupan partai sehari-hari di masyarakat. Teror. Kemudian agitasi, propaganda, menyalahkan, fitnah. Itu terjadi. Kita mengalami ketakutan. Di mana-mana ketakutan. Waktu itu kerjasamanya, dulu tahun 48 ketika ini terjadi pemberontakan di Madiun, yang memberikan satu akses kehidupan untuk menghadapi keadaan bahaya imperialisme adalah Uni Soviet. Makanya dibuatlah Republik Soviet Indonesia oleh Musso tahun 48. Nah, kemudian berapa yang terbunuh kita? Para kiai. Berapa yang terbunuh kita? Para pimpinan partai lain. 65 sama situasinya kita hadapin. Nah, untuk itu para saudara-saudara sekalian, ini mungkin satu bayangan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang dari timur mestinya Indonesia bangkit, terus kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan. Karena kita belum selesai masalah ini antara para kekuatan-kekuatan yang akan bangkit, terutama dari pondok-pondok pesantren, bagaimana mengalami dulu di Banyuwangi, bagaimana dulu mengalami di Blitar, bagaimana mengalami dulu di Kediri, tanam 5. Dan dalam hal ini, saya bukan menyampaikan hal yang menakutkan. Akibat masuknya ekonomi dari Cina, sekarang ini sudah bangkit lagi. Dulu tahun 48
Republik Soviet Indonesia tahun 65. Pengaruh, yaitu pengaruh antara poros Jakarta, Pyongyang, Beijing. Semua itu menghadapi imperialis, menghadapi Amerika, menghadapi Inggris pada masa Bung Karno. Ketika kita menghadapi liberalis, kita menghadapi imperialis, masuklah ini kekuatan komunis yang dominasi dalam kehidupan politik. Ini fakta untuk kita sejarah. Mari kita baca sejarah. Mari kita baca sejarah kembali. Untuk para adik-adikku, ya kalau pantaran anakku atau pantaran saudaraku, inilah yang kita hadapi pada masa lalu. Kita tidak bisa tegak kepala kita. Pada masa lalu nggak bisa tegak. Bangsa ini ketika masa Bung Karno, kita bisa tegak. Mana dadamu, kata Bung Karno, ini dadaku. Menghadapi imperialis Amerika, Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu Bung Karno berani. Berani beliau mengatakan. Karena punya kekuatan. Kekuatan kebanggaan sebagai bangsa. Pada masa Pak Harto, tidak ada satu orang pun di negeri yang lain berani kepada Indonesia. Negara tetangga Malaysia pikir 2 kali. Singapura apalagi. Pada masa Pak Harto. Pada masa Bung Karno, Amerika takut. Inggris juga takut. Tapi sekarang, Malaysia masuk helikopternya. Pulau Sipadan Ligitan, habis. Kita diam saja, nggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang Australia coba-coba. Kemudian apalagi yang kita hadapi sekarang? Singapura, apalagi coba-coba di Singapura. Tidak berani kita menghadapi ini, tidak berani menentang protes. Baru-baru surat protes diberikan terlambat. Tidak ada statement dari Menteri Luar Negeri. Tidak ada statement dari Jokowi. Bahwa kerahkan langsung pasukan di sana. Ambalat, masuk angkatan udara yang melewati Ambalat. Tidak diprotes dan tidak marah. Di mana harga diri bangsa ini? Mungkin karena Presiden sedang belusuan, jadi tidak sempat. Oh iya mungkin. Nggak sempat, benar itu, nggak sempat lihat ya, masuk pasar ya, masuk hutan, belum pernah masuk hutan ya, ya jadi nggak ada sama sekali ya, kita nggak punya harga diri. Masa Bung Karno punya harga diri, masa Pak Harto kita punya harga diri, masa presiden selanjutnya kita melempem. Harga diri itu harga mati. Maksudnya tidak akan berubah, kita punya harga diri. Walaupun kita tidak makan, tapi kita punya harga diri. Nah sekarang, kita menghadapi kekuatan ekonomi. Negara komunis, ekonomi kapitalis. Uang banyak. Tenaga kerja banyak yang nggak kerja sekarang. Banyak yang nganggur di Cina. Akibat turunnya pertumbuhan ekonomi Cina sekarang. Stagnan di seluruh dunia. Sekarang motornya adalah Cina. Dulu motornya Amerika. Sekarang motornya udah batuk-batuk. Cina udah batuk-batuk sekarang. Tapi uangnya banyak. Cadangan uangnya banyak. Mau diapakan ini? Sekarang di Ethiopia membangun kincir angin untuk pembangkit listrik. Di Angola membangun tambang, membangun infrastruktur. Itu mana-mana seluruh dunia. Karena uang banyak. Jenderal, kalau boleh saya mewakili teman-teman yang masa depannya tidak jelas ini. Kira-kira nanti mereka takut malah bunuh diri. Tapi kira-kira saya senang sekali. Risikonya apa berkaitan dengan ideologi komunis itu terhadap bangsa ini? Karena sudah jelas kita tadi kan semua pulau sudah diambil kecuali Pulau Wonokromo. Seperti itu. Kita tidak bisa. Kira-kira berkaitan apakah komunis masih bisa akan berkembang dengan kondisi seperti ini? Nah, pertanyaan yang dari apa? Saya Pak Sukowi saya lengkap. Sukowi apa? Cak Sukowi. Cak Sukowi. Kira-kira kita akan ke bagian apa dengan keadaan yang kita ini dengan ideologinya kalau masuk kemari? Kalau ideologi individualis kan terbuka, budayanya terbuka.
secara sosiologis kita, siapa lu siapa gua, you mau apa, you mau telanjang di depan umum, ya seperti pakai pakaian bikini di pantai-pantai kan nggak dilarang. Ya toh, di Bali, di mana di pantai tempat mereka daerah wisata, kalau mereka telanjang kan nggak ada masalah. Kaum nudut, ya, kaum yang tidak berpakaian itu nggak ada masalah. Kemudian kita mau apa, siapa mau cium di tengah jalan, dulu pernah nggak anak muda ciuman di tengah jalan? Enggak ya, sekarang banyak ya. Ini sudah terbuka, karena ekonominya ekonomi terbuka, ideologi terbuka. Tapi kalau ideologi komunis, ya tadi ideologi individualis, karena ideologi komunis, komuni. Sekarang sosialnya gimana? Yang tadinya kita terbuka, yang boleh sekarang, ya boleh pacaran lah, ya toh, atau boleh ya ciuman di tengah jalan. Ini banyak sekarang di mall-mall itu udah biasa anak muda nyudut ya toh di mall. Kadang-kadang mereka di kuburan, di belakang masjid juga anak-anak itu. Oh iya, tidur di belakang masjid ya. Tapi ya, mungkin zikir ya. Mungkin zikir. Jadi bisa bayangkan ideologi individualis, ekonomi kapitalis. Kemudian politik itu politik liberalis, ya. Politik liberalis menjadi akibat ekonomi main uang semuanya. Kalau nggak ada modal nggak bisa kerja. Nah kira-kira kita sekarang kondisinya sudah kita memang ekonomi sedang turun bangkrut ya 4%, 4,2%, yang tadinya 7%, 6%, sekarang 4,2, 4,8%. Ekspor kurang, impor kurang banyak, rupiah jatuh. Jadi semuanya kita serba turun, lapangan udah mulai banyak pabrik yang tutup dan lari modal keluar. Nah sekarang masuk modal, ya dengan bangga diterima welcome, masuk monopoli, mulai dari Sabang yang mau orang mereka terima, sampai Papua, bisa dibayangkan, apalagi nanti masuk di Pulau Jawa, yang dulu masa PP 10 masalahnya Bung Karno, kan nggak boleh sampai ke desa ya, nggak boleh, punya tanah nggak boleh, tapi sekarang, wah udah bukan main, semua sampai gunung. Saya melihat modal-modal sampai tanah di Jakarta, daerah Sentul, itu semua udah gunung dikuasai sudah. Kaum kapitalis yang punya modal. Nah kira-kira kalau datang lagi dari luar modal, tenaga kerja mereka semua itu kemana mau kita nanti? Dan kemudian budayanya sentralistis tertutup. Boleh nggak lagi kita nih seperti ini? Kalau di Cina itu budaya kapitalis dan mulai banyak tadinya pakaian hitam semua, sekarang udah modern, sudah modern, tapi tetap sentralistis, tidak bebas, tidak boleh punya partai lain. Nah sekarang kita menghadapi kira-kira masa depan. Mungkinkah kembali bangkit komunisme di Indonesia? Kata mereka, nggak mungkin dong, Rusia saja hancur, Kuba sudah takluk sama Amerika. Kemudian seluruh Eropa udah hancur, Eropa Timur, Yugoslavia hancur. Apa kita mau hancur kayak Rusia? Apa kita mau hancur kayak Yugoslavia? Negara Kesatuan Republik Indonesia apa masih ada? Itu masalahnya. Kalau nanti komunisme ideologi itu lagi akan masuk di Indonesia. Kalah tahun 48, kalah tahun 65. Bangkit lagi, karena Cina sudah berjaya, katanya komunis saja bisa hebat kalau dia terbuka ekonominya. Kalau dia sentralistis, kehidupan kan nggak mungkin bisa kehidupan yang sifatnya terbuka, pasti kayak Cina tertutup, nggak ada lagi bisa demo-demo dilindas dengan tank. Peristiwa Tiananmen tahun 79, lindas saya, tembak saja. Nggak peduli kalau ada di Hongkong, habis. Komunisme ideologi itu lagi akan masuk di Indonesia. Kalah tahun 48, kalah tahun 65, bangkit lagi. Karena Cina sudah berjaya, katanya komunis saja bisa hebat kalau dia terbuka ekonominya. Kalau dia sentralistis, kehidupan kan nggak mungkin bisa kehidupan yang sifatnya terbuka, pasti kayak Cina tertutup.
Nggak ada lagi bisa demo-demo dilindas dengan tank. Peristiwa Tiananmen tahun 79. Lindas saya, tembak saja. Nggak peduli kalau ada di Hong Kong, habis. Yang katanya negara daerah otonomi yang terbuka ekonominya. Nggak boleh berbicara atas nama individu. Nah, sekarang kita melihat 65 kita arah kiblat kita ke Cina. 48 kiblat ke Rusia. 65 kiblat ke Cina, hancur. Karena Cinanya komunis ortodoks, sekarang komunis modern. KGB, komunis gaya baru. Tapi tetap juga sentralistis, agitasi, propaganda, termasuk sabotase. Nah, sekarang sudah bangkit lagi PKI gaya baru, komunis gaya baru. Ini bukan nakut-nakutin. Jenderal kok nakut-nakuti. Pak Kiflan kok nakut-nakuti. Bohong katanya. Boleh kita lihat. Agustus 2010 Kongres PKI gaya baru di Gerabak. Bukunya sudah kita terima. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerjanya sama dengan pidatonya DNID tahun 52 Jalan Rakyat. Pokoknya semua tuan tanah yang punya tanah luas ambil tanahnya, dikontrol oleh negara, kemudian dia rampas, dibagi-bagikan. Pondok-pondok pesantren luas tanahnya. Kenapa? Untuk kasih makan para santrinya, berasnya. Makanya terjadilah tahun 48 pondok dihabisin, 65 pondok juga yang diserang. Kejadian ini, maka terjadilah pembantaian besar-besaran kata mereka. Ketika pertama di Banyuwangi tahun 60, di Banyuwangi tahun 65, pemuda Ansor 60 orang dibantai. Tanggal 1 Oktober 65. Kemudian di Blitar, di Kediri, sama pondok juga diserang, banyak yang dibunuh. Kejadian 65. Ketika terjadi yang namanya GT Pules PKI. Kemudian membalaslah pemuda Ansor, membalaslah NU, membalaslah Muhammadiyah akibat euforia semasa. Akibat kejadian agitasi propaganda, orang takut semuanya. Saya merasakan pokok culik, congkel mata. Ini benar terjadi. Siapkan lubang-lubang dalam rangka perang menghadapi Malaysia, lubang-lubang disiapkan. Kalau ada serangan pesawat terbang, budut, lubang-lubang untuk kita. Ini yang kejadian di Blitar sama di Kediri tahun 65. Dan kejadian di Banyuwangi, pemuda Ansor. Itulah terjadi euforia massa. Bukan karena apa-apa. Nah, kalau ini modal datang, tenaga kerja datang, semua datang 10 juta, kira-kira situasi 65 mungkin muncul lagi enggak ini kira-kiranya? Kira-kira mungkin muncul. Ini baru perkiraan akibat datangnya modal dan kekuatan. Nah, kemudian kira-kira kalau ini terjadi akibat yang kongres di Gerabak, bukunya sudah saya baca, buku edit saya baca. Buku yang baru, pimpinan Partai Komunis Gaya Baru Setiaji, itu anaknya Nyoto, sekjennya anaknya Aidit. Saya di TV One bulan Januari 2013 debat dengan anaknya Aidit, Ilham Aidit, tentang masalah PKI. Debat bersama sekjen NU saya. Sekarang siapa namanya ya? Pak siapa sekjen NU? Bukan. Sekjen NU yang sekarang. Sekjen bukan apa? Pak Marsudi. Sama saya. Saya berdua pasangan dengan Pak Marsudi. Di situ Ilham Aidit sama satu dari Komnas HAM. Dan kemudian yang audien Bejo Untung. Debat keras saya. Karena saya ngalamin ketika kejadian itu saya ada di Jakarta. Ketika Dewan Revolusi menangkap para jenderal, 6 jenderal 1 pertama, 2 Kolonel Sugiono dan Letkol Katarso sudah di Jogja yang dibunuh. Saya berada di Jakarta melihat sendiri
dan mendengar suara Untung jam 9 tanggal 1 Oktober bahwa Dewan Revolusi ini adalah gerakan G30 September masalah internal Angkatan Darat, tetapi dibantu angkatan lain. Dan susunan Dewan Revolusi ada 4 angkatan ditambah orang-orang sipil partai komunis dan pendukungnya. Katanya internal Angkatan Darat, tapi didukung. Masa internal Angkatan Darat kok didukung? Berarti ini bukan internal Angkatan Darat. Untung itu adalah Komandan Cakrabirawa, pengawal presiden, komandan batalion. Berarti bukan internal Angkatan Darat, ada dari satuan lain. Nah, dia katakan internal Angkatan Darat, tapi ikut angkatan lain. Dari mana logikanya ini internal Angkatan Darat dan tidak terlibat PKI katanya. Dan kemudian bagaimana surat tanggal 10 November surat dari DNID kepada Bung Karno November 1965 yang mengatakan ini internal Angkatan Darat, dan kemudian saya mendatangi rapat untuk G30 sekali gerakan tanggal 30. Tanggal 1 saya mendapat laporan di G30 setelah dilaksanakan. Bagaimana dikatakan tidak terlibat pimpinan PKI? Kemudian Sugandi, Kolonel Sugandi, ajudan presiden, dipanggil ketemu sama DNID, sudah ikut saya, akan ada gerakan nanti pada 30 September, ikut saya, ikut PKI. Nggak mau Kolonel Sugandi yang sekarang pendiri dari MKGN. Nggak mau dia, oh ini mau kudeta. Nah jelas ini semua terlibat, dikatakan urusan Angkatan Darat, tapi kok ketua PKI ngomong surat pada Bung Karno bicara sama Sugandi. Kenapa bisa urusan Angkatan Darat kok PKI ikut pimpinan, kok ada PKI ikut terlibat? Jadi mau dikatakan ini urusan Angkatan Darat dan tidak terlibat PKI. Bukan kemudian kritik otokritik dari Suparjo menyatakan PKI itu salah sini. Bagaimana tidak terlibat? Mereka kata Angkatan Darat. Inilah masalahnya. Jadi ini kemudian didengung kita akan rekonsiliasi nasional. Jokowi akan pidato tanggal 15 Agustus di depan DPR untuk meminta maaf kepada PKI dan keluarganya atas korban. Nah, kalau orang minta maaf berarti salah. Berarti pemerintah salah, berarti Angkatan Darat salah, berarti NU salah, berarti Muhammadiyah salah, berarti Kesatuan Aceh yang mahasiswa yang mengganyang PKI salah. Nah, kemudian kira-kira apa akan terjadi? Apa akan terjadi? Kalau mereka merasa benar, minta maaf negara, minta rehabilitasi dan kompensasi masing-masing dapat 2,4 miliar. Pero nek dikali ke 1 juta keluargane enak tenan. Nah, mungkin dari uang dari Cina itu yang dikasihkan. Mungkin. Nah, jadi kalau ini kan masih teori kemungkinan, teori kira-kira. Nah, kalau sudah nyatakan mereka tidak bersalah, TAP MPR nomor 25 6 melarang Partai Komunis akibat terlibat, dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 pelarangan pengajaran pelajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme kecuali di perguruan tinggi untuk bahan pelajaran. Kira-kira mereka akan bangkit. Hasil gerabak CCPKI mulai tingkat pusat sampai desa, struktur dan personil sudah siap. Ketika minta maaf, oh, kulo niki boten salah. Saya ini nggak salah. PKI bangkit lagi. Kira-kira terjadi tarung. Kira-kira tarung kembali. Karena mereka mengatakan di dalam buku program kerjanya, perintah Aidit ketika dia akan tertembak, semua menyelamatkan diri, simpan senjata,
ini simpan senjata itu instruksinya. Kemudian apabila kita sudah bangkit lagi, lakukan sabotase, lakukan agitasi, propaganda. Sabotase, coba kereta api, banyak yang tabrakan, banyak yang jatuh, banyak yang terguling. Itu tahun 64-65 kejadian sama. Nah ini ciri-cirinya. Kalau gitu bisa terjadi, kita berharap moga-moga ini tidak terjadi balas dendam. Mereka mengatakan pokoknya balas dendam. Kira-kira pondok pesantren khawatir nggak? Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ketika Jokowi tanggal 15 Agustus akan pidato. Saya baca di Kompas, akan dibentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional yang sudah dibatalkan 2006, dibuat lagi Perpres dan Kepres. Anggota-anggotanya sudah ditunjuk, dan saya sudah bicara dengan konseptornya, memang benar, tapi yang dibayar cuma 80 orang. Oh, bagaimana bisa 80 orang yang korban gitu banyak? Terus bagaimana korban dari NU, Ansor? Korban dari pondok pesantren yang akibat kejadian itu tahun 65. Nah, kira-kira akan kejadian ini saya tidak bisa membayangkan. Bagaimana masuk modal, masuk ini, kejadian ini. Kira-kira akan terjadi, ya mudah-mudahan walau-walau bisawab lah. Janganlah terjadi. Kita tidak harapkan nanti tarung lagi tahun 65 antara pondok-pondok dengan gerakan yang sudah mereka siapkan, yang sudah bangkit sekarang ini. Nah, disinilah ketika itu masuklah Komnas HAM, masuklah human right. Kejadian seperti di mana? Yugoslavia masuk, PBB masuk, human right. Udah pecah belah. Indonesia kira-kira kalau terjadi tarung kita, Papua siap melepaskan diri. Karena itu janji referendum oleh Jokowi. Ya, nanti akan terjadi referendum kayak Dili kan referendum lepas, Aceh siap lepas, Kalimantan Timur siap lepas, Riau siap lepas, Madura siap merdeka katanya. Jangan kita mengatakan pulau kecil kok bisa merdeka. Dili saja, Timur itu luas Madura, persis luas Madura. Saya sudah jalan dari timur ke barat di Dili waktu operasi. Persis luasnya kayak Pulau Madura. Bisa hidup tuh. Madura akeh gas. Ya, Bupati Bangkalan akeh entuk ya. Nah. Mantan ketua DPR berapa ya? Minyak Madura tuh banyak. Kalah Jawa Timur nih ya. Nah. Jangan dikira bisa Madura bisa lepas. Kira-kira Pulau Jawa, nanti saya datang kemari ke Surabaya pakai paspor ya. Republik Aceh, datang ke Republik Jawa, ke Republik Madura. Atau Republik Jawa Timur. Jadi masuk ini dari Jawa Barat ada paspor, Jawa Tengah ada paspor, Jawa Timur paspor, ke Sulawesi paspor. Kira-kira ada 55 republik perkiraan saya. Kalau ini terjadi, kalau menanam buah kalau di tanah kalau, hasilnya kalau. Mudah-mudahan nggak terjadi kalaunya. Nah, inilah harga diri kita untuk menghadapi ini nanti gimana. Apakah kita akan bertahan dengan republik? Istriku ini saking Jawi, istriku saking Jawi, Magelang. Nek Republik Jawa Tengah, Republik Jawa Timur, nanti saya bagaimana, anak saya, bagaimana istri saya, kemana lari ini ya, kira-kira ya. Itu Mas ya. Nah, inilah kira-kiranya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mari kita berdoa, janganlah nanti modal asing masuk, kemudian ini bangkit lagi terjadi, dan kita waspada jangan terjadi, kita berdoa. Ya, inilah harapan kita, inilah gambaran terjadi di dunia. Inilah gambaran terjadi Indonesia. Nah, untuk itu sebenarnya kita punya kekuatan. Modal itu ada di Indonesia. Semua tambang, tinggal lagi pengendalian dari para pimpinan. Jangan lagi ribut dengan uang apresiasi
anggota DPR, uang ini uang itu dibancakin oleh para pimpinan negara. Nah, inilah kita berharap supaya kita sadar bangsa kita ini, terutama komunitas Bang Wetan. Bang itu artinya fajar dari timur. Bang itu yang merah-merah yang keluar waktu sebelum matahari terbit kan ada keluar Bang. Ya, mudah-mudahan datangnya kebangkitan timur itu dari Jawa Timur. Ini kan aja untuk kita sebagai tambahan dari saya, moga-moga ini ya kita mewaspadai. Terima kasih pada Cak Nun yang telah menyampaikan kesempatan kepada saya dan kehormatan kepada saya. Saya merasa tersanjung untuk bisa bicara sini karena saya ya dulunya memang mantan kepala staf Kostrad, wakilnya Prabowo. Nah, tapi sekarang sudah menjadi rakyat biasa, ya saya seperti inilah apa adanya. Mudah-mudahan ini dapat merupakan pencerahan bagi kita ya untuk bang di timur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Beruntung kita malam ini mendapat pengarahan yang luar biasa. Letnan aja belum pernah mendapat pengarahan seperti ini. Awakmu peltu nempel metu langsung dapat. Tapi Rek, serius ini. Ini perkara besar karena biasanya kalau menurut Samuel Huntington itu Indonesia ada itu masih untung. Karena seperti yang diperkirakan Jenderal tadi, kita bisa jadi 55 negara. Karena negara bangsa itu sebetulnya entitas wilayah dengan karakter yang sama. Tapi kita hebat Indonesia, sejumlah bangsa-bangsa kemudian menyatakan pada 17 Agustus dengan keinginan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Itu janji luhurnya, tapi prakteknya masih jelek ketek. Nah, kalau sudah jelek ketek begini dengan yang diceritakan Jenderal tadi, maka masa depan kita bagaimana? Tergantung dari keyakinan kita. Monggo Cak Nun, ini agak berat ini karena teman-teman mungkin perkara komunis, mungkin orang tuanya atau neneknya atau kakeknya mungkin yang lebih paham, dan teman-teman ini kan sudah pada aliran sing rada hedon-hedon sithik, itu kan harus diluruskan kira-kira. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiflan dan tepuk tangan untuk beliau. Oke. Saya mohon diperkenankan bertanya kepada beliau. Ini masih, kalau teman-teman ini, anak-anak panjenengan ini mau tanya, sampean masih punya waktu untuk menjawab ya? Alhamdulillah. Oke. Karena puasa, kita tidak mungkin bisa melewati jam 3 ya. Mungkin setengah 3. Oh, tambah subuh lah. Mungkin setengah ya. Mungkin setengah 3 kita harus akhiri karena harus ada toleransi untuk mencari sahur. Masih gak poso. Oke, sebelum kita buka, sebelum dibuka, saya mohon juga nanti Cak Suko tetap akan memoderatori. Sabrang sama Pak Muzamil juga mungkin ada respon-respon, tapi saya ingin menekankan dua hal. Yang pertama, ini nanti Pak akan ditayangkan oleh ini teman-teman dari TV 9. Ya, terus TV internasional ya. Bahkan akan masuk YouTube langsung. Dan akan dibaca secara kosmologis dan mondial. Artinya makhluk-makhluk di Jupiter, di Neptunus semua insya Allah akan membaca, karena ini adalah problem alam semesta. Kalau sampai terjadi, ini problem besar-besaran, tidak hanya di bumi. Nah, makanya supaya Anda bisa merasakan betapa dalamnya sebenarnya, beliau tidak bisa menceritakan hatinya yang dalam ya, hanya bisa menceritakan data-data dan probabilitas atau perkiraan dan kemungkinan. Mulanya saya tugasnya sederhana. Nek cek duwe bapak, duwe mbah, utawa tangga sing wis tuwek, jajal takonono PKI ku biyen ya apa sih, Pak? Wis iku sih. Kabeh ya nek iso meneh takon lah. PKI karena Anda sudah tidak bisa merasakan. Kon wis gak iso ngrasakno. Alhamdulillah aku cek ngrasakno. Saya sudah cukup dewasa ketika itu terjadi. Ini saya
Cangkeme. Jadi saya Pak Kiflan, saya orang Jawa Timur dan sebenarnya pusat pertarungannya itu Jakarta dan Jawa Timur, kan begitu. Jadi peristiwa pertama itu yang namanya lubang buaya. Jadi 6 jenderal dan Pak Biri Tendian itu dimasukkan ke satu sumur, dan itu yang buat kemarahan semua orang NU, Muhammadiyah, umat Islam, TNI dan semuanya. Kemudian angkatan ini terbagi, ada yang membela PKI, ada yang melawan PKI, dan kemarahan itu kemudian menimbulkan reaksi yang spontan dari seluruh rakyat, dan sebenarnya sudah cukup banyak kiai-kiai yang juga didaftar untuk dibunuh dan sudah dibunuh, dan ada yang belum, termasuk ayah saya, kakek saya, semua ada daftar bunuh. Sehingga saya ikut terlibat untuk mengantisipasi itu, dan saya setiap hari, setiap pagi saya ba'da subuh saya selalu menghitung jumlah korban. Jadi ndek kono dikubur setengah meter ditutupi ngono tok. Dan di sungai itu, di Berantas itu beratus-ratus mayat tiap hari. Jadi ini 65 itu beneran, Mas. Tapi yang jenenge arek Jawa Timur ya kurang ajar. Jadi ono muayat sak ono kae iku. Iku digawe totoan. Jadi titis-titisan bandem. Nek iso kuk ngono, potong gede ngono iku, ndek kentir ndek kali beratus, nek iso kuk, nek unine paling banter oleh hadiah. Jadi kita itu tiap hari anak kecil bergaul dengan mayat-mayat beratus-ratus. Terus sing mateni Algojo iki ya iseng. Ono karung kumpul. Wah, apa iki? Apa jenenge dicodek, diusahakan arek apa jenenge, begitu dibuka isine gendalo tok kamu iki. Ro gendalo kan. Dekmu iki lho. Ono lho iki. Mari mateni iku disiris sret lebono bagul sret bagul ngono arek-arek. Jawa Timur itu jadi ojo ngejak perang wong Jawa Timur. Seneng atine arek-arek. Jadi sesungguhnya Pak Kiflan ini berita gembira untuk mereka. Lumayan iki nek musuhnya jelas wis kari tandang iki ngono. Sebab selama ini mereka mau ngamuk enggak jelas musuhnya, Pak. Kan gitu. Iko sawangane apik tapi ya musuh, iko sawangane elek tapi ya kanca, gak jelas saiki iki. Nah iki nek ana kejelasan rada lumayan iki. Pandhawa musuh Kurawa jelas iki, sararek kari tandang wis ngono kira-kira ya. Aku gak perlu berfatwa, wis ro dhewe ngono iku wis kari kok sikat lah. Tapi saya ngomong strategis, apa yang dikemukakan Pak Kiflan itu sebenarnya satu diplomasi untuk memberi warning ke atas, untuk mengatakan kepada beliau-beliau, awas, jangan sampai kamu lakukan ini. Jangan sampai ada permintaan maaf kepada PKI. Jangan sampai ada pemelorotan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu trauma yang luar biasa pada 1948 dan 1965 ya Pak Kiflan. Kalau ini akan diulang lagi, saya kira tingkat pemuaian tawurnya, kisruhnya itu bisa 3 kali lipat ya Pak Kiflan ya, kalau ini dibiarkan. Jadi biarkan Pak Kiflan mengumumkan itu semua untuk supaya kita antisipasi dan waspada. Mudah-mudahan dengan dikemukakan malah nanti tidak terjadi, karena mereka juga ngitung-ngitung ojo wani-wani karo arek. Wong arek iki mari di PHK malah ono wong nyambut gawe luar negeri. Kono kene sing utang, kono sing nyambut gawe, kono sing oleh duwe, oleh apartemen, wis akeh ta apartemen saiki. Ya apa arek kate kira-kira? Ya apa? Iki kira-kira cak iki paling arek takon cak iki halal ta wajib, Cak? Paling ngono arek. Wong mari ngelamar gak diterima karo calon mertua tane ditawani gelut ayo wis ngene. Nah kita doakan Pak Kiflan panjang umur. Beliau sekarang 79 ya Pak Kiflan ya. 79, dan kalau
69. Jadi Pak, nanti kalau anak-anak butuh latihan militer, siap ya Pak ya? Gelosor tete ya apa nih? Loh iya, dulu zaman 65 kita latihan militer Pak, semua rakyat latihan militer, antisipasi 65 itu. Ya apa carane kon dari ngadeg nibo sret ngene iki, tapi gak ada ditekuk dengkule, dadi pek, tapi gak ono oleh suara nih, nyet ngono tok. Kon lak gak lah, kan aku lak ngene kon, ngene. Lah ngono kon, gak oleh iku. Dapure generasi muda saiki iki. Dikongkon mengkur kok tak alon-alon. Arek-arek mulane iku pertimbangane Bu Risma nutup doli kuwi. Timbangane arek oleh tiarap iku alon-alon, cek latihan militer temenan, ngono lho ya, itu pertimbangannya Bu Risma kira-kira. Alon-alon gak oleh copot, tentara kok dicopot sik kait mengkurep. Wah, arek-arek wis. Oke, jadi Pak Kiflan ini mengemukakan kewaspadaan, dan itu bukan karena perasaan, bukan karena kecurigaan, tapi karena data-data, fakta-fakta, dan logika prosesnya. Jadi secara akademis itu bisa dianalisis bahwa memang faktor-faktornya sudah mencukupi untuk mungkin terjadi, kan gitu Pak Kiflan ya. Sudah sangat mencukupi satu. Jadi pertama, takon-takon Bapak, Ibu, Mbah, tonggo-tonggo, supaya Anda ikut merasakan. Terus nomor dua, tolong ada yang spesialis, terutama teman-teman mahasiswa yang semester piro sing biasa sing gak lulus itu semester piro? 16. Ya ini ada alasan, ada fokus tema yang sangat bagus ya untuk Anda teliti supaya Anda bisa bikin skripsi yang lebih memadai. Nah, ada narasumber mengenai 65, mengenai tahap-tahap politik dan kisruhnya kita, karena apa namanya sudah pasti tadi sudah diomongkan beliau mengenai kekhawatiran akan menjadi Balkan kedua. Anda tahu Yaman diserbu oleh Arab Saudi, salah satu pertimbangannya adalah karena proyek Cina, sebagaimana yang dimasukkan di Indonesia, itu sudah merajalela di Yaman. Tentu saja yang merekayasa penyerbuan itu adalah Amerika, karena merasa tersaing oleh, apa tadi Pak namanya Pak? Chungho. Nah, jadi teman sekalian, ini tidak apa-apa, ini bukan fitnah, ini bukan apa namanya, bukan tuduhan, ini semua adalah kewaspadaan. Anda harus mulai belajar. Loh, itu anak Chungho situ. Gak. Gusti Allah langsung loh ngekei loh. Langsung loh. Ya golek arek sing rada sipit. Digawe gundul, baduke ombo, ya telah to. Dongakno iki menjadi pejuang bangsa, ya. Ya. Oke. Jadi ini bisa untuk kepentingan akademis supaya generasi muda sekarang yang sudah dihapus pengetahuannya tentang sejarah itu mulai bangkit lagi. Nah, dan Anda jangan khawatir, Anda sudah kumpul kayak gini terus-menerus selama 9 tahun bergiliran, tapi Anda sudah mendapatkan keputusan untuk menjaga, untuk mengerti martabatmu sebagai manusia, martabat keluargamu, umatmu, bangsamu, dan negaramu. Dengan begitu engkau akan semakin fokus untuk menentukan medan perangmu masing-masing. Syukur gak ono medan perangnya di juru kamar toh. Itu yang ideal itu. Yes. Langsung oleh anak kembar rolas. Ngelundasmu kan ya. Oke, Pak Suko, sekarang kita bisa bertanya jawab. Terima kasih, gitu ya. Jadi dari perspektif apa ya, Islam, gitu ya, atau perspektif saya lah. Nanti kalau Islam, saya di Islam yang lain, gitu ya. Ya, perspektif saya. Jadi memang
sangat mungkin gitu ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal itu ya. Karena apa ya? Dalam literatur yang ada dalam kitab kuning juga gitu ya, orang ada beberapa pemikiran yang dapat justifikasi bahwa komunis itu lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan kapitalis, gitu ya. Dan termasuk tulisan tokoh Ikhwan Mesir, Al-Ikhwanul Muslimun Mesir, Sayyid Qutb, dia punya tulisan Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam, gitu ya. Itu pernah dengar itu ya? Ini ya, ada kitab tulisannya Sayyid Qutb. Pak Zamil, ya. kok enggak usah menyakiti mereka. Pernah dengar ya, mesti gurung arah-arah. Oh gitu ya. Dapurane. Oh arah-arah. Ditakoni Oke. kitab Mesir ya mesti gurung lah sampean. Nah ya. Ojo nglarakno atine arek goblok-goblok lah. Oke. Nah ya. Itu ada tulisan ya, Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam. Dan itu adalah beberapa pendapat yang ada pintu yang dianggap lebih dekat kepada Islam komunis daripada kapitalis itu. Begitu, Pak. Mas Suko. Jadi sangat mungkin itu ya. Sangat mungkin. Oke, Ya. sekarang kita minta kemungkinan kemudian dari teman-teman pikiran-pikiran mumpung ada Pak Jenderal dan siap, monggo kita ambil satu. Ya. Mas Langsung Ari. maju ke sini, Mas. Maju Langsung sih, Mas. maju ke Kumpul panggung. ke Ya. samping kiri panggung. Ya. Ya. Oke, langsung maju, Mas. Wajahnya kita gerakan-gerakan nanti rakyat Oke. modelnya. Langsung maju. Sekutu perang ya wajahnya. Cek, kene Mas. Coba Pak ini, Pak. Ini Longgo. prajurit Kopassus kita nih, Pak. Baik. Pasukan Ya, berani tapi mati. kayak tidak Melayu 100 meter Kenapa? wis ndodok kabeh ngene iki. Kene, Oke. Mas. Oke, Kene, Mas. sangat bagus. Terima kasih. Langsung. Monggo, nama Assalamualaikum siapa warahmatullahi dan mana? wabarakatuh. Saya Khairul. Mas Khairul, dari monggo. Sememi, belakangnya Mas Parto. Satu saja kepada yang mempunyai strategi di era 65 maupun di era berapa saya kurang paham. Tetapi ini sebuah masalah besar yang kemarin sebuah desain 700 tahun yang lalu itu karena memang sekarang eranya cepat, desain itu dipercepat. Dan sayangnya kita tidak tahu atau sedikit saja mengetahui sebuah desain itu. Desain untuk menjadikan kita sebagai bukan motor ya, kalau motor ampas dalam definisi yang lebih ekstrim mungkin. Artinya saya minta kepada Bapak Jenderal sebuah strategi yang bisa diterima teman-teman maupun saya yang kapasitas RAM-nya ini masih sedikit. Sebuah strategi sederhana yang jitu, kalau boleh saya berharap sebuah strategi yang efektif untuk Melawan itu ya. bukan melawan, mengikuti arus yang demikian cepat itu gimana supaya kita bisa selangkah lebih maju. Oke, Sementara itu, sip. kita sambung. Selangkah lebih maju. Duro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Madura kebetulan. Nama saya Reza. Mas namanya? Reza. Reza. Jadi nama yang keren untuk orang Madura. Sip. Jadi pertanyaan saya ada dua. Mungkin yang pertama, saya punya suatu pola yang entah hasil dari berpikir atau datang dari mimpi. Jadi begini, apa yang kita pertahankan tuh dalam hal ini mungkin kehormatan ya. Itu seringkali malah lari. Sekuat apapun kita melawan. Jadi apa yang salah? Seperti contoh orang yang kehormatannya terletak pada rambut yang panjang, toh dia bukan pemilik rambut terpanjang di dunia. Seperti orang yang kehormatannya terletak pada uang, tapi toh dia bukan orang terkaya nantinya. Jadi dalam hal ini mungkin bangsa ya, kehormatan bangsa kita
rumus yang saya temukan entah dari mana itu, semakin kuat kita melawan, semakin lari dia. Semakin kuat kita pertahankan, dia akan semakin menjauh. Nah, itu salah atau benar? Mudah-mudahan saya salah. Ya. Terus yang kedua, saya ingin terutama pribadi saya ini diberikan penjelasan lebih detail tentang prediksi buruk yang akan terjadi 2 bulan lagi. Bagaimana aplikasi detail yang harus kita lakukan? Kembali ke omongan di awal tadi, jadi kan katanya kan dimulai dari diri sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh aplikasi apa dalam diri ini, melakukan apa? Seperti contoh, ini contoh nyata ya. Kita semua berkumpul di sini, jadi diharap setelah kita bubar nanti, masing-masing membawa sampahnya masing-masing untuk dibuang ke tempat sampah. Jadi nanti saya harapkan ketika kita pulang dengan kondisi perkiraan yang buruk tadi, apa yang sebenarnya untuk mendukung Mas tadi ini, langkah detail aplikasinya. Ya, terima kasih. Kasih. Nanti pulang ambil tas kresek kecuali sabrang. Kehormatan artis. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardi Mulyanto ya, dari kota Mojokerto asal saya. Saya dari mengamati dari Pak Jenderal tadi, di mana statement-statement yang dibicarakan sebenarnya itu sudah terasa sampai hari ini. Cuma saya ingin membuka kebobrokannya sebenarnya terjadi. Sebenarnya kita tidak terasa. Sebenarnya yang terasa itu adalah di 2012 menuju ke 13 sampai hari ini. Kita lihat, sebagian besar saya yakin di sini semua buruh, Pak. Rata-rata buruh. Kita lihat dari UMR ya, upah minimum, UMK itu. Dari 2012 ke 13 itu kenaikannya sangat melonjak, tidak sesuai masuk akal. Di mana di tingkat pengusaha itu akan mengalami apa? Krisis, tidak mampu pengeluaran yang sebesar untuk menggaji karyawan. 12 ke 13 itu lebih parah, 13 ke 14 dan sekarang ini UMR sudah 27. Itu banyak pengusaha yang gulung tikar. Itu dan apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Apa yang dikatakan banyak pengusaha yang gulung tikar. Contohnya, sekarang banyak pengusaha yang lari ke daerah, dia mengejar UMK yang lebih minim. Ternyata apa? Di balik itu kayaknya ada statement seperti apa yang terjadi tahun 65. Itu bakal terjadi. Tapi kita sebagai buruh, jangan kita bangga dengan kita dinaikkan UMR kita. Anda tahu yang akan terjadi. Kalau sampai pengusaha itu tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Kita akan gulung tikar. Ternyata pengusaha itu bukan gulung tikar yang terjadi hari ini. Statement kemarin saya dapat bocoran sedikit, di mana setelah Lebaran ini saya yakin banyak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK. Ternyata apa di balik itu? Di mana kita yang menggunakan tenaga kerja manusia kita akan diganti dengan mesin. Ya, siapa? Ternyata mesin itu didatangkan dengan harga miliaran, Pak, bahkan ratusan. Dari ya salah satu pengembang modal dari cungkok-cungkok itu tadi. Jadi kita nggak sadar, alasannya statementnya ini halus sekali. Di saat pengusaha gulung tikar ternyata ada statement lain yang akan dikeluarkan. Jadi setelah mesin itu jalan, apa yang terjadi? Proses PHK, perusahaan tidak membayar. Tapi keuntungan itu terbesar akan lari kemana? Ya cungkok-cungkok itu aja. Seharusnya itu bisa kita nikmati bersama, akhirnya melari kepada permodal yang punya modal besar itu, Pak. Salah satunya. Inilah bahaya Latin yang selama ini kita takutkan dari Pak Karno ya. Di mana Indonesia sudah menggagas tahun 65. Bahaya-bahaya Latin yang terjadi. Statement yang terjadi. Tentu Pak Jenderal tadi ya, kita ngomong salah satu etika yang sudah kita tinggalkan dari Pulau Jawa, terutama kita di Jawa Timur. Bapak bilang tadi apa? Kita di Mall Mojo cium sudah biasa. Kita pakai katok tank top segini sudah biasa. Ya. Betul nggak ya? Kalau bilangnya tadi, Kak Nun pernah bilang, gak didelok ya mubadir, ngono Pak. Ya Allah, sing kok kata-kata sih kok garis bawah kok yusingiku. Ya Allah, ya Rabbi. Saya menyesal Pak. Kebetulan orang tua saya juga ulama. Saya dari kecil dididik untuk yang namanya nutup aurat, etika. Lho cak saya iki gak gendeng kata orang. Lah dhewe dikon nutup aurat dadane nang ngarep iki lho gawe sak mini-mini. Matane yo opo iki terusan.
Diuri api garune no, negara mengajarkan seperti itu. Saya masih ingat, saya kelahiran tahun 80. Di mana kita tahun 80 kita menggunakan etika yang nggak benar, kita dipukul Pak sama kiai di jalan. Nggak peduli itu anak orang. Tapi budaya itu sekarang sudah hilang. Itu yang kita sayangkan. Buat di mana tanggung jawab negara ini? Benar nggak pemerintah itu mau menciptakan negara yang benar? Tidak benar itu. Kita dididik benar. Ya. Kita dididik bagus secara etika. Mungkin Cak Nun selama ini sudah ngasih ya. Etika kita di sini diajarin baik. Tapi kalau negara membiarkan kebebasan seperti itu, buat apa kita belajar bagus? Kalau negara memfasilitasi hal seperti itu. Oke, itu aja Mas Mas Wanda. Oke, Mas Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok ngene nomor sunis gigi 5 Cak Dun. Besok ini persenjatai langsung berangkat Cak Dun. Mardianto. Nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, sederek-sederek Mayah. Ini saya datang pertama kali dan kehormatan saya untuk malam ini mungkin saya bisa duduk di sini dan mungkin yang ingin saya utarakan ini sedikit nyeleneh dari yang lain karena ketika saya melihat tema Sadumuk Batuk Sanyari Bumi ini ungkapan lama yang baru saya dengar kembali. Mungkin bagi beberapa orang yang baru menyadari makna di balik itu semua, di balik kata-kata ini, mungkin bulu kuduknya langsung merinding dan patriotismenya langsung bangkit akan pernyataan ini. Nah, masyarakat kita ini gampang sekali untuk dipancing, apalagi untuk sesuatu yang berbau patriot dan sesuatu yang sudah dicolong dari kita. Nah, seringkali tadi ketika kita membahas pernyataan ini di awal sudah ada yang menganalogikan bonek, ya, sudah ada yang menganalogikan bonek bahwa satu nyali wani. Nah, ini juga merupakan proses dalam pribadi saya selama saya sampai umur sekian ini. Dulunya saya orang yang sangat merasa saya ini orang yang sangat patriotis, tapi akhirnya nilai-nilai patriotis itu luntur akan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saya belum baca bukunya Pram yang Anak Semua Bangsa, tapi nilai-nilai dari itu sedikit banyak saya ramesi sendiri bahwa sepertinya kemanusiaan ini jadi titik yang dilupakan ketika kita mengatasnamakan patriotisme dalam perjuangan kita. Oke, poinnya. Poinnya gini Pak, untuk jadi pribadi yang tahu batas-batas kehormatannya ini tadi, itu juga dibutuhkan pengetahuan yang sangat lebih dan itu nggak gampang, nggak sampai dalam pembahasan hari ini. Dan bagaimana kita bisa tahu batasan-batasan sementara kita sendiri selalu telat untuk sadar. Batik baru diakuisisi kita baru teriak-teriak, kita baru memaki-maki. Si padan dan likitan baru dicuri, kita baru tahu. Nah, sementara pemerintah ini sebenarnya tahu dan ini sebenarnya sudah dianalogikan sama Mas Abrang tadi yang dirinya sendiri sudah punya kehormatan untuk ketika jadi artis dia tidak akan menindik kupingnya. Tapi kita ibaratkan manajer ini sebagai pemerintah. Ketika manajer sudah memberikan arahan lain, memberikan masukan lain bahwa langko lek drijine kecepit piye ora kena. Oh iya, ketika sudah diberikan analogi lain, kita cenderung terbantahkan. Kita cenderung menggugurkan kembali kehormatan-kehormatan yang sudah kita tata. Oke, terus nah, poinnya yaitu tadi Pak, gimana untuk kita memiliki kesadaran itu tetap ada dan tidak bisa dipengaruhi oleh ini lain. Mas siapa namanya? Dani Pak. Oke, Mas Dani. Oke. Terusnya sebelahnya. Dia sudah mengatakan fitnah tadi. Pemerintah tahu, pemerintah lu gak ngerti apa-apa. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalu, Malam Dalu. Oh, Dalu. Dani Dalu. Ya. Dari Kali Kepiting ya, Pacar Kembang Tambak Sari. Alumni ITS saya. Di sini saya ingin coba menyambungkan dari rangkaian ceritanya Pak Kiflan ya, di mana beruntung kita kedatangan beliau pelaku sejarah. Tadi cerita tentang bagaimana komunis itu masuk melalui momentum-momentum yang ada, melalui SDV ya, ketika SI itu ada pertama kali, kemudian 40-an dia ikut juga terlibat ya. Kemudian 65 dia masuk. Kemudian yang ceritanya belum berlanjut adalah
di 98. Saya yakin itu ada cerita di baliknya, di mana komunis tadi sebenarnya juga mencoba untuk masuk. Nah, di sini ada Cak Nun, di sini ada Pak Kiflan yang mungkin bisa membuka ke kita sebenarnya 98 bagaimana komunis itu mencoba untuk masuk. Kenapa yang terpilih setelah Soeharto jatuh itu Habibie, itu pasti ada peperangan di dalamnya. Ya, ini dugaan saya dan dari cerita-cerita yang ada bahwa pertarungan ideologi di saat momentum Indonesia jatuh itu ada. Nah, jenengan berdua ya, di sini ada Cak Nun dan Pak Kiflan mungkin bisa membuka ke kita agar kita ada pencerahan sebenarnya apa yang terjadi di 98 dan siapa pelakunya dan siapa yang masih ada sampai sekarang ini. Kemudian momentum yang masih dilanjutkan adalah masa sekarang ini, di mana mereka mendapatkan lagi momentum itu, ya, keberadaan Jokowi dan kabinetnya yang saya yakin di dalam, lah panjenengan semua yang juga tahu kondisi di dalam seperti apa, itu mungkin bisa memberitahu ke kami sebenarnya apa yang ada di dalam kabinet sekarang. Kenapa kemarin ada menteri saling jegal, ada menteri yang mengeluarkan statement yang nggak enak ke presiden dan menteri yang lainnya gigit menteri itu dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di dalam kabinet ini dengan kondisi yang sekarang? Karena yang kami khawatirkan adalah kebangkrutan yang sudah ditunjukkan oleh Yunani beberapa hari yang lalu yang katanya Cak Nun, kalau itu jadi kiblat kita maka kita arahnya akan ke sana. Ya. Dan itu arahnya sudah mulai kelihatan. Mohon petunjuk nanti 98 dan yang terjadi sekarang komunis itu masuknya seperti apa? Ada pelakunya mumpung. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Masuk kabinet itu dikira gampang, susah, makanya Cak Nun nggak mau masuk kabinet. Masuk kabinet itu. Kabinet itu, Cak. Kabinet itu lemari itu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit dari Klampis. ya? Singkat saja saya mau tanya, apakah di peristiwa 65 itu ada keterlibatan CIA di dalamnya dan apakah ada penistaan siapa di dalam penistaan Soekarno di Ada 10 penanya, mereka orang-orang hebat, saya kira berani bertanya dan menurut saya mereka juga termasuk orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini karena mereka juga ikut gelisah dengan keadaan ini. Nanti Mas Sabrang, Kiai Muzamil nambahi, tapi monggo Jenderal silakan. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih atas eweknya dan rasa cinta kepada bangsa dan mengerti masalah sejarah dari para penanya. Tepuk tangan untuk para petanya. Pertama kepada Pak Kiai dari Magelang, Marxisme itu lebih dekat kepada Islam. Di dalam Marxisme itu ada teori historis materialisme atau dialektika materialisme, bahwa segala sesuatu itu datangnya dari material, tidak ada ruh dan tidak ada Tuhan. Itu material. Kejadian segala sesuatu hanya ruh, material aja yang kita hadapin ini. Nggak ada di balik material, tidak ada ruh. Itu dalam doktrinnya. Tetapi di dalam salah satu doktrinnya adalah membela yang tertindas, membela kaum duafa. Memang doktrin dari Marxis ini dekat kepada Islam, tapi kita masa mencontoh Marxis. Islam saja sudah punya, yaitu membela kaum duafa. Di dalam surat Wad-Duha, ya sudah disebutkan kita bahwa apakah kita anak yatim kita akan dipertanyakan, kita tidak memperhatikannya. Kemudian bagaimana kita ada zakat, bagaimana ada kita sedekah, bagaimana kita kaum yang lemah kita perhatian perintah dari agama. Memang dia dekat, kenapa kita mencontoh Marxis? Kita perhatikan saja Islam, karena kita lebih baik daripada mereka. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, yang tertinggi adalah Islam. Lan tanaru bika hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak akan mencapai sosialisme sehingga kamu memberikan apa yang kamu cintai. Kita punya mobil, orang butuh kita kasih. Kita punya rumah, orang butuh kita kasih. Kita punya uang, kita kasih. Kita tidak menyenangkan kepada dunia ini. Hubub dunia wa karyatul maut. Cinta dunia, takut mati, itu tidak seperti itu. Dia kita cinta dua-dua, dunia juga, akhirat juga. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafaraku. Wazkuran ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'dam fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi nikmati ikhwana. Disuruh kita bersaudara. Ini prinsip Islam itu sangat bagus. Ya, jadi dengan demikian Pak Ustadz, memang Marxis dekat khusus untuk masalah membela kaum duafa, tapi kita lebih jelas membela kaum duafa apa prinsip dan apa pelaksanaannya.
Untuk itu kita tetap pilih Islam, bukan Marxis. Ini untuk Pak Kiai, saya setuju Marxis dekat dengan kita, tapi bukan kita mengikuti Marxis, tapi Marxis ngikutin kita. Kemudian para petanya, beberapa yang bisa saya tangkap, karena ada 12 orang tadi ya. Yang terakhir masalah budaya, ya Pak, ya, budaya, lekra, sejarah. Yang untuk diketahui, kebudayaan inilah sangat menentukan kehidupan kita, karena dari budaya itulah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi orang Marxis ya, dia budayanya tertutup, ya kemudian dia mengusahakan kaum proletar, tetapi ada bourgeois di dalam doktrinnya Aidit, di dalam yang kemarin ini kongres itu tetap bekerjasama dengan bourgeois, orang-orang kaya. Jadi orang partainya kaya, tetapi pengikutnya di bawah ini makan beras 1 kilo, dikasih pakaian warnanya sama. Itulah yang PKI. Coba lihat di Korea Utara, coba lihat di Cina waktu dulu sebelum dia jadi liberalis ekonominya, semuanya sama. Tapi para pimpinannya termasuk Sulami, mantan wasekjennya Gerwani, dia keliling dunia ketika jadi Sekjen Gerwani, dia mengatakan di bukunya, ya bagaimana tersiksanya di dalam penjara dia. Waktu saya berada di Eropa, di negara-negara Kongres Wanita, itu kaum bourgeois, yaitu kaum partai, itu kaya-kaya. Jadi kalau nanti Partai Komunis berkuasa, sang ketua partai, CCPKI-nya, komite senternya, politbironya kaya-kaya. Kayaknya di semuanya makan sama. Nggak boleh punya yang lain kecuali para pimpinan. Apakah ini akan kita cari komunis seperti ini? Ya, nah, kemudian menyangkut apa akan kita kerjakan menghadapi ke depan ini? Pertama, kita persiapan waspada. Jangan kita terdadak ketika ada terjadi balas dendam. Yang kedua, mari kita bersatu. Jangan kita terpecah belah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Ya orang NU jangan pecah belah dengan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah yang berpecah sama NU atau di kalangan Islam, jangan kita terpecah belah. Wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah. Itu yang resep yang paling baik bagi kita menghadapi ini. Kemudian kita memberitahu keluarga bahwa yang terbaik ini adalah kita, bukan ideologi lain. Jangan kamu hadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Wala itu yang terbaik adalah takwa. Untuk Indonesia timur yang terbaik, bukan ke Chungkuo. Kita yang terbaik dan kita harus jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya. Aset, kita punya aset. Cina pinjam aset dari kita, dari Bung Karno. Aset dia pakai untuk membangun Cina, pakai aset yang dipinjamkan oleh Bung Karno. Maka dia bangun itu Cina mulai zaman tahun 75 ke atas. Kita belum sempat pakai aset yang diberikan oleh Bung Karno. Dia ada kata ngalir pinjamkan. Ingat, kita bisa punya kekuatan besar yang orang sudah pakai di dunia. Nah, itu kemudian untuk penanya mengenai masalah buruh, ya toh, memang kalau sudah menjadi mekanisasi, buruh nggak terpakai lagi. Tetapi tenaga yang berlebihan kita bisa menggunakan, menciptakan lapangan kerja dengan teknologi yang kita teknologi terapan. Karena nanti kalau sudah mekanisasi, sekarang pabrik mobil saja sudah pakai mekanisasi, tidak lagi main baut-baut memasang mobil itu udah pakai robot semuanya. Kemana tenaga kerja yang lain? Ya, jadi kita harus juga sisa tenaga kerja kita bikin keterampilan, membuat apa yang bisa kerjakan dia akan di dalam SMK itu atau di dalam pemerintahan harus merancang ini semuanya. Nah, kemudian yang lain, yang pertanyaan-pertanyaan lain mengenai masalah ideologi, ya. Ada pertanyaan kenapa kita pilih komunis, pilih liberalis, pilih individualis daripada dan komunis. Kenapa tidak pakai Pancasila? Pancasila kan merupakan jalan tengah. Tidak komunis, tidak liberalis, tidak individualis. Kita jalan tengah. Pancasila tengah-tengah. Ketuhanan Maha Esa, sampai keadilan beradab, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu semuanya jalan tengah. Yang dibuat, kita boleh buat kemajuan pada kaum liberalis,
Dan kemudian cita-cita kaum du'afa ada dalam keadilan sosial. Kita jalan tengah. Yang tengah itu lebih enak. Benar toh? Saya mau tanya dulu. Umat wasata, umat yang di tengah-tengah. Kita tidak timur, tidak barat, tidak kiri, tidak kanan, tidak komunis, tidak liberal. Kita Indonesia itu adalah tercantum di dalam Pancasila. Kalau itu kita jalan dan kita terapkan, itu akan baik. Yang paling enak itu adalah tengah-tengah. Siapa yang merasakan tengah-tengah sekarang? Ya, kok guyu tenan iki to. Sing tengah paling enak. Kalau dibilang dalam menembak itu nabi tepi napas, ide, ya, tepi tekan, napas, nabi tepi, ya, nabi napas, bidik tekan, picu, menembak. Pusatkan ke tengah-tengah warna hitam. Dalam itu, untuk nembak itu kan warna hitam. Dan hitam itu lebih enak. Coba rasain kalau nggak percaya. Orang guyu piye to? Ya tenang dong. Sing enak, sing tengah-tengah. Islam itu jalan tengah yang paling enak dan tidak kiri dan tidak kanan. Semua konsep ada di Islam itu. Jadi untuk itu maka pertanyaan tadi kenapa kita tidak kiri dan tidak tengok kanan. Jadi semua pertanyaan ini saya apresiasi. Sangat bagus pertanyaannya. Pertanyaan yang kita menghadapi yang tadi umur 21 tahun menghadapi kalah itu Kublai Khan. 3 kali datang kemari kalah. Dan yang keempat ini kita kalah atau kita menang? Harus menang, jangan kalah kita. Harus menang. Kayak Brawijaya, kayak Singosari, ya toh? Ya kita harus menang. Kita punya sumber daya manusia kok. Kita punya sumber di Indonesia semua ada. Jangan mereka datang untuk membangun kemudian membawa pulang. Ya, orang investasi dari Jepang, mereka buat mobil, buat apa segala macam, aslinya dia bawa ke sana. 90% bawa ke Jepang. Korea juga jual HP, jual ini, buat itu, jual sini. Termasuk mainan, alat-alat kesehatan Korea. Beli, untungnya bawa ke Korea 90%. Kita hanya sebagian aja dapat sampahnya, itu tukang jahit, membuat jahit ini. Yaitu barang-barang mereka berada di sini. Cina juga datang lagi begitu nanti. Dulu Amerika masih baik, masih kasih teknologi sama kita. Masuk Amerika waktu Amerika tahun 50-an. Tapi sekarang ketika masuk Jepang ambil semua. Teknologi dia tidak berikan sama kita. Sampai sekarang Jepang teknologi nggak dia kasih sama kita. Apalagi pesawat terbang. Amerika kasih teknologi. Habibie jadi ahli teknologi dia. Jerman kasih sama Habibie. Kemudian kita bisa buat kapal. Itu diberikan dari negara-negara yang sifatnya terbuka atau negara-negara individualis, negara liberalis. Ini masih diberikan. Tapi kalau dari Jepang, Korea nggak diberikan. Cina nanti nggak diberikan teknologi. Orang modal, perencanaan, tenaga kerja, bahan-bahan, semua dari mereka. Nggak boleh kita ikut dalam kerjaan. Apa yang kita akan dapat? Jepang masih agak baik, tenaga kerja masih diberikan sama kita. Teknologi nggak diberikan. Kita bisa ambil teknologinya. Jadi untuk itu, makanya kalau tadi pertanyaan kepada kita mengenai buruh yang nantinya upahnya kok nanti besar akan terjadi PHK, ya kita harus siap-siaplah menghadapi, tapi kita harus mencari lapangan kerja dan kita ciptakan sendiri dalam negeri. Kalau tidak, kita bisa habis-habisan. Karena pertumbuhan kita sekarang sudah mengecil, impor mengecil, ekspor mengecil. Kita bisa bayangkan nanti kira-kira setelah Lebaran, kalau tadi kata penanya tadi. Nah, untuk itu nanti marilah kita bersiap-siap menghadapi keadaan yang tidak kita kendaki yang mengenai masalah tadi bangkitnya komunis. Dalam diri kita sendiri, keluarga kita, persiapan kalau menghadapi itu, jangan kita terdadak dan berikan pengertian kepada kita bahwa yang tidak ada yang baik adalah Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jika dapat kita rangkum semuanya pertanyaan-pertanyaan tadi, semoga ini bisa bermanfaat. Oh, ada satu lagi tadi pertanyaan, apakah CIA terlibat? Ya. Dan kemudian satu lagi pertanyaan, 2 CIA terlibat, satu lagi apa tadi saya? 98 bagaimana? 98 98 reformasi.
Apakah ada terlibat apa tadi? Apa? Oh ya. Ini karena saya sebagai pemain utama 98. Saya kepala staf sekolah wakilnya Prabowo, bagaimana kejadian ini sebenarnya. Jadi kalau CIA terlibat tahun 65, CIA itu sudah kewalahan. CIA ini tidak bisa berperan di sini sama Bung Karno, dianggap itu kaum imperialis. Mereka mengucapkan terima kasih, blessing in disguise. Yang tadinya ada teori domino, kalau menang di Cina, komunisme, menang di Vietnam, menang di Kamboja, akan datang bagi teori domino, jatuh kartu itu, Cina, Vietnam, Kamboja. Kemudian akan turun ke Malaysia, akan Indonesia akan dikuasai sama komunisme. Itu teori domino. Mereka kewalahan, Amerika kewalahan. Berdasarkan penelitian dari Victor McFate, bukunya yang meneliti oleh PKI, CIA mengucapkan terima kasih sama kita tanpa pengeluaran biaya sedikit pun, ya. Tapi dikatakan itu CIA terlibat oleh grup dari kaum komunis. Katanya CIA terlibat, tidak terlibat sama sekali. Berdasarkan penelitian itu ada dibuat adanya Dewan Jenderal berdasarkan dokumen Gilchrist yang mengatakan belum ditandatangani infonya dari seorang Cekoslovakia, our local army friend. Katanya bahwa akan menghadapi Bung Karno, akan kudeta, our local army friend. Sandinya, tapi tidak ada tanda tangan dan tidak ada bunyi siapa yang membuat. Itu dokumen Gilchrist yang dibuat oleh seorang Cekoslovakia. Itu yang dibawa kepada Bung Karno, jenderal akan kudeta. Ada Dewan Jenderal. CIA tidak terlibat di sini untuk pembersihan itu. Tidak terlibat berdasarkan penelitian. Mereka ucapkan terima kasih tanpa uang spesial pun. Komunis habis dan Indonesia hancur. Nah, kemudian 98, apakah komunis terlibat di dalam 98? PRD saya hadapin terlibat. XXPKI saya melihat sendiri tokoh-tokohnya. Ketika saya mengamankan sidang istimewa MPR 98 dengan Pam Swakarsa. Ketika ini Soeharto jatuh, karena ini mereka kalah 65, mereka merasa tertekan. Perencanaan dan dari buku-buku mereka saya baca, XXPKI ini terlibat untuk membuat kejadian tahun 98 dan kerusuhan. Dan saya melihat sendiri di lapangan sebagai seorang perwira tinggi, mempersiapkan pasukan dan intelijen, terlibat mereka. XXPKI. Saya bisa buktikan kalau nanti ada satu pengadilan. Dokumennya ada sama saya semua. Tapi belum saya buka karena masih suasana kecurigaan antara satu sama lain, antara golongan dan masyarakat, antara faksi bangsa ini. Saya belum buka. Kalau saya buka, bagaimana ngerinya. Termasuk itu Budiman Sujatmiko dengan PRD-nya. Saya bisa buktikan gerakan mereka itu ditangkap oleh Prabowo. Tapi Prabowo tidak terlibat kerusuhan. Karena saya tahu saya di samping saya bersama saya mengatasi kerusuhan itu. Saya berada di sampingnya. Dan mengamankan Jakarta dalam tempo 13-15 hari, tanggal 15 berhenti. Dan Wiranto yang dulu lari dari Jakarta menuju Malang. Kadang kacau, dia pergi ke Malang. Tinggalkan Jakarta karena kacau. Untuk seremoni di Malang. Ini hancur-hancuran. Saya ngatasinya dan saya ambil sendiri pasukan dari Jawa Timur. Dengan pesawat terbang Mandala dan Garuda karena tidak dikasih Hercules. Saya sendiri datang ke Surabaya. Ke bandar di sini di Juanda. Untuk mengangkut pasukan mengamankan Jakarta. Tidak boleh mendatangkan pasukan ke Jakarta. Ada apa? Kadang kacau kok polisian tidak boleh datang ke Jakarta. Langsung saya sendiri ambil perintah Prabowo. Saya ambil ke Makassar, datangkan, amankan Jakarta. 2 hari selesai. 13 musuh, 15 berhenti. Itulah yang kita lakukan. Prabowo tidak terlibat kerusuhan ini. Yang dibilang ada perkosaan. Bohong semua itu. Insinuasi saja untuk mendapatkan nama. Saya sendiri berada di lapangan kerusuhan Jakarta bagaimana. Keliling Jakarta saya. Tidak ada. Perkosaan itu adalah omong kosong. Karena untuk mendapatkan legitimasi bagi golongan tertentu untuk mendapatkan. Mungkin saya singkat merespon. Tadi saya merespon pertama, singkat dulu tentang pertanyaan. Kalau kehormatan kita
rambut panjang tetap ada yang lebih panjang. Kalau kaya ada yang lebih kaya. Tolong dipikir lagi, kehormatan Anda bukan tentang rambut panjang atau tentang kaya. Kehormatan Anda pada mengalahkan orang lain. Nah, definisinya harus benar tuh. Yaitu cara berpikirnya kan bukan pada bendanya. Kamu cuma memanfaatkan bendanya untuk mengalahkan orang lain. Kehormatan Anda berarti pada menang lawan orang lain. Nah, jadi jangan salah definisi. Yang nomor 2, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menghadapi seperti itu? Itu pertanyaan yang saya temukan di mana-mana dan jawabannya selalu sama. Sebelum Anda mau motong pohon pakai gergaji, jangan lupa mengasah gergajinya. Pandangan kita tentang penjajahan sekarang pun sudah kita nggak paham betul. Yang kita paham kemenangan adalah ada invasi, menang 3 kali lawan Cina. Sesederhana itu. Kalau mereka tidak mengembangkan cara menjajah, cara menguasai, kita pasti menang terus. Karena jelas musuhnya. Perubahan cara juga itu terjadi. Kalau kita tidak merubah, kalau kita tidak melihat cara mereka untuk menguasai, kita tidak akan punya cara untuk melawannya. Wong buka mata we durung kok, bukan buka telinga durung kok areng nglawan. Piye? Sing ceton dhisik. Kita lihat dulu keadaannya seperti apa. Tak kasih contoh misalnya begini. Ini contoh di alam, tapi nanti nyambung sama kalimatnya masnya itu tadi. Yang pakai baju biru itu tadi. Kalau air, saya kasih contoh dulu. Kalau air ditinggikan suhunya sampai mendidih, dia pasti bergolak. Oke. Tapi ada cara untuk meninggikan suhu sampai di atas 100 tanpa bergolak. Bagaimana caranya? Itu caranya dengan microwave. Dia tidak ada gerakan sedikit pun nggak kelihatan. Jadi lambat laun tanpa sadar. Anda coba manusia, Anda berendam di bathtub ya, berendam di air. Anda naikkan suhunya 1 derajat. Anda sudah nyaman, Anda naikkan lagi suhunya 1 derajat. Sudah nyaman sampai Anda matang, itu enggak kerasa panas nanti. Tahu-tahu meng matang mati ngono to. Itu loh. Kalau perubahan terjadi secara cepat, kamu tahu langsung musuhnya siapa dan kamu bisa bereaksi. Kalau lambat dan tidak terlihat, tidak terbaca, kamu enggak tahu hasilnya kena efeknya. Masnya tadi sudah melihat dari rangkaian cerita. Ada kenaikan UMR, ada PHK, siapa yang diuntungkan, sambungannya kemana, dan akhirnya kelihatan nih sambungan besarnya. Kalau kita tidak mulai berpikir dengan cara komprehensif seperti itu, kita tidak akan pernah menemukan cara melawan. Apapun yang kita lakukan akan dimanfaatkan sama mereka, karena kita tidak tahu yang namanya lapangan perang. Itu nomor 1 yang pengen saya katakan. Kalau jangan ngomong melawan dulu kalau belum tahu medan peperangannya seperti apa. Medan peperangannya sangat halus, harus dibuka bener ini. Untuk tahu apa yang terjadi sekarang kita harus narik 20 tahun ke belakang apa yang dilakukan, apa yang dibangun. Isunya dari mana, pergerakannya dari mana, kecil-kecil. Nah itu bukan pekerjaan kecil, itu pekerjaan yang sangat besar. Dan untuk sama-sama nyengkuyung pekerjaan besar dan memetakan itu, kita butuh kerjasama satu sama yang lain. Kita butuh percaya satu sama yang lain. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak ahli di bidang A, percaya di ahli yang bidang A. Kita sama-sama, jadi sambungan itu harus terjadi. Kita belum sampai saat ini belum terjadi sambungan yang efektif karena kita tidak punya cara untuk menilai orang siapa orang dan siapa bukan. Adanya ngomong cangkem membuat image pada dirinya dan semua orang percaya. Kita tidak pernah bisa membuktikan siapa orang siapa tidak. Kesalahan dasar itu membuat kita selalu salah memilih pemimpin. Orang yang peduli nelayan 5 tahun tidak kelihatan, kalah sama yang bikin acara sama nelayan 2 tahun konferensi pers selesai. Kita tidak punya cara untuk melihat orang. Nah, yang saya usulkan sekarang, kerjasama toh, ada jalan keluarnya. Oh no, walaupun nggak mudah. Sekarang ada landscape baru yang belum tersentuh banyak. Anda sudah pakai Twitter, Anda sudah pakai Facebook, tapi itu memang tidak dituning untuk seperti hal seperti itu. Ini landscape yang sangat baru. Ini hal yang tidak bisa diprediksi karena perkembangannya sangat pesat. Orang tidak tahu cara menggunakan internet bagaimana, efek Twitter gimana, efek Facebook gimana, itu selalu agak random itu. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman saya dari New York, saya tanya pendapatnya, gimana pendapat Anda tentang sosial media di Indonesia? Dia ngakak, kok ngakak ya? Kata dia, jadi di Indonesia itu penggunaan sosial media tidak pernah seperti yang dibayangkan pembuatnya. Ini berarti orang Indonesia kreatif apa asu ini? Itu saya melihatnya itu modal kreativitas. Itu semua Twitter misalnya, kalau di Amerika dipakai untuk pergerakan, untuk apa namanya, untuk mobilisasi pergerakan. Kalau di Eropa dipakai untuk adu ide, kalau di Indonesia untuk pengumuman agenda.
Ini kan nggak terbayangkan mereka, ada orang mau ngumumkan agenda, mau gimana seterusnya. Nah ini satu, iki aku pengen takon, nek kowe pengen apa namanya, pengen berjuang tenan, ayo dilihat bersama dan ada konsorsiumnya orang-orang dari bidang-bidang yang berbeda bekerja sama. Kamu melihat ekonomi lebih dalam, kamu melihat hukum lebih dalam, kamu melihat ini lebih dalam, taruh semuanya di meja dan kita petakan bersama bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Baru ketika lapangannya terlihat, langitnya terlihat, daratnya terlihat, pasukan yang bergerak terlihat, baru kita bisa nyusun pasukan untuk bisa melawannya. Tak tantang saiki. Wis siape bacok-bacokane tok iki baca-baca. Tak takok iki gini. Nek real tenan real. Nek kowe memang peduli pada bidangmu beneran, orang meng apa-apa niki, orang meng seneng-seneng tok. Nek kowe peduli pada bidangmu sisan, aku seneng, terus terang aku seneng banget karo Bang Wetan niki. Apa jenenge sejak ditugasi Cak Nun untuk apa wajib ke sini, saya ndelok rupa-rupamu iki mone pesimis. Neng ternyata aku saiki paling gembira nek teko kene. Iki cacahe siap perang kabeh iki arek-arek iki. Tapi yang saya harapkan gini, kita tidak hanya berperang pada fisik. Sekarang tidak ada peperangan fisik. Peperangan fisik selalu kalah kalau urusan itu. Apa namanya? Peperangan fisik selalu butuh, harus ada isu yang mendukungnya agar peperangan fisik terjustifikasi. Selalu, makanya itu tidak pernah efektif. Peperangannya selalu peperangan intelektual. Pembuatan cuaca dalam tanda petik. Nanti kapan-kapan saya jelaskan. Sekarang saya tantang. Ono cah IT gelem kumpul ra? Ono cah ekonomi gelem kumpul ora? Ono cah hukum gelem kumpul ora? Sing serius nang kono kumpul ngobrol ora aku. Kita taklukkan Indonesia. Matur nuwun. Rek, kok aja keplok-keplok tok. Temen iki saya cerita sama Cak Nun, Sabrang itu sumber. Jadi di Surabaya nanti akan kita bikin apa kelompok-kelompok tuh sing ekonomi kumpul. Dipecah nih ekonomi lemah misalnya. Lemah banget, kok ning pojokan dhewe. Aja ngono aja. Kapling kuburan maksudnya ekonomi lemah nih. Kita Mas Dudung, Mas Ami nanti kita bikin di luar ini nanti kita akan atur sing rada ya rada sandalan sithik, rada adus, lungguh nganggo kertas kita. Setuju ya? Aja keplok tok kon. Engko Cak Nun. Oke, ini kita mau tidak mau sampai jam 3 ya, bismillah ya, Oktober ya. Oke, tinggal 10 menit lagi Pak Kiflan, terima kasih. Tapi sebelum Anda melakukan eksplorasi masing-masing atau berkelompok, ini saya urun pengetahuan dasar dulu, supaya Anda tidak ngindon gaweni karena dasar pengetahuannya salah. Yang pertama gini, ini jelas belum selesai Pak Kiflan. Berarti bulan depan itu nek anjene wis gawe ingin-ingin iki mbok wis aku usul bulan ngarep itu judulnya Digitibek. Ini ada dua. Kita harus siap kalau mati siji mati kabeh. Tapi cita-cita kita adalah mukti siji mukti kabeh. Gitu ya, monggo. Kedua, informasi Pak Kiflan nanti akan banyak yang menanggapi begini. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunisme sudah hancur di dunia. Kan begitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Jadi tidak sama persis dengan Marxisme, tidak sama persis dengan sosialisme, komunisme. Itu tolong Anda pelajari. Nomor 2, yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur, oleh Cekoslowakia, enggak. Jadi semua di dunia ini gumunan. Yang satu gumun sama ideologi kanan, yaitu kapitalisme dan demokrasi. Yang satu gumun sama Marxisme, sosialisme, komunisme. Akhirnya negara A memilih yang kanan, negara B memilih yang kiri. Cina tidak milih kanan, tidak milih kiri, dia tunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis, sentralistik, tapi ekonominya kapitalis. Itu kungfu, itu tai chi, dan silat harus menemukan dirinya kembali, dan Anda tidak kalah sama kungfu. Mulanya saya ini silat-silat atau gelut dewe lah, mencari hikmah dan ilmu dari disiplinnya masing-masing untuk nasionalisme yang sama.
Nah, berlakulah di sini utlubul ilma walau di sini. Kamu harus belajar ilmu, strategi sampai apapun seperti yang diomongkan Sabrang, sampai pun ke Cina. Jelas sekarang bahwa yang berkuasa sekarang adalah Cina di dunia, dan kamu harus belajar dari mereka supaya kamu tidak menjadi budak mereka. Gitu ya. Kan orang berpikirnya, lu kok Sino nang Cino? Lu iya mergo dia yang paling siap untuk bikin kamu jadi budak. Nah kamu belajar kepada mereka, sampai sing cilik-cilik kok iso ya, nek iko gawe warung awet sing kiyok gak, dari yang kecil-kecil sampai yang strategi global. Cina sangat luar biasa. Dan Anda harus belajar dari itu. Seharusnya pemerintah kita mempelajari itu sehingga bikin policy dan kebangunan negara ini nunggangi atau mengatasi strateginya Cina. Yang kita lakukan pemerintah kita justru adalah memanggakan Cina untuk memperbudak kita. Kan begitu. Monggo sampean perbudak kula pun suwe kula niki latang-latang dhewe. Gitu ya, Mas? Jelas ya? Tadi Kubilaikan kalah oleh Raden Wijaya. Sekarang Kubilaikan dipersilahkan masuk. Betul enggak? Bukan kita enggak kalah. Malah mempersilahkan masuk. Coba piye? Ini kan bukan urusan kehormatan lagi ini. Ini urusan kehinaan yang tidak disadari sebagai kehinaan, kan begitu? Ya, oke. Kalau Anda kalau Dajjal sudah berlaku di dunia, yaitu tata nilai, cara berpikir, mata satu, itu sudah sejak Renaissance Anda sudah pakai Dajjal. Sekarang Dajjal sudah tidak perlu ngapa-ngapain, dia tinggal ngerokok-ngerokok sudah berlaku dengan sendirinya, dominonya. Sekarang kalau Dajjal itu kavalerinya, pasukan tanknya, pasukan berkudanya. Tapi yang sekarang akan masuk adalah infanterinya Dajjal yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dan ciri-cirinya Anda browsing, Ya'juj Ma'juj. Salah satu cirinya adalah berkulit putih dan bermata sipit. Saya tidak mengatakan Cina. Kita punya sahabat-sahabat Cina di mana-mana. Dan mereka kita terima dengan baik. Ya toh? Dan kita tidak anti mereka. Kita juga tidak anti Tiongkok. Tidak anti siapa-siapa. Cuman ojo nemen-nemen kan. Ojo kon tak kaya yatim njaluk usus kan. Gitu mboten? Nah, kamu orang Jawa. Orang Jawa itu satu cirinya. Ojo ngendas-ndasi. Betul enggak? Ojo ngendas-ndasi. Dan kamu akan dindas-ndasi dan sudah dipersilakan oleh presidenmu supaya rakyat Indonesia dindas-ndasi karo wong-wong tukang jebuk. Itulah bisuan yang pahalanya sangat tinggi. Saya bukan fanatik Jawa, saya cuman orang Jawa. Aku gak katanya lapo-lapo karo liyane, saya gak akan anti siapapun. Tapi kamu juga jangan melarang saya jadi orang Jawa. Itu kalau di abad 18, kalau tuan-tuan tanah, orang-orang kaya di Eropa membeli budak, mereka filter yang orang Jawa dibebaskan. Kenapa? Iki wong Jawa iki ketok menganut, tapi dilungkas kan, ditunjuk kan. Mereka tidak berani memperbudak orang Jawa. Tidak berani memperbudak orang Nusantara. Sekarang kok gara-gara bal-balan nek wis mari nyelentang terus ngene nang ndase. Nah, sekarang Anda gelem dindas-ndasi bahkan monggo sampean keplak, monggo sampean. Tumbuhkan sekarang. Sebagaimana Aceh menemukan dirinya, Minang menemukan dirinya, Bugis menemukan dirinya, Madura tidak perlu menemukan dirinya. Karena dia sudah selalu dirinya. Wow. Ya toh? Dia tidak berjarak dengan dirinya. Tidak mungkin orang Madura bukan Muslim. Wong PTA Islam. Ya toh? Oke. Ya jadi teman-teman sekalian, kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak-injak oleh siapapun.
Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Mari keplok turu. Oke, satu lagi ya Pak Kiflan. Mereka ini pinter. Kalau upamanya nanti terjadi seperti yang diomongkan Pak Kiflan setelah 15 Agustus yang akan datang, itu bukan mereka akan bilang akan mendirikan partai komunis atau bikin, tidak begitu bahasanya. Itu dimaafkan dompleng isu HAM. HAM ini juga penipuan. Ya. Maka digiring masalah itu ke HAM, jadi masalah Sidoarjo, masalah Kedungombo, Talangsari, Petrus, Trisakti penembakan mahasiswa. Nah, itu satu tema yaitu pelanggaran HAM. Dan TNI akan dianggap pelanggar HAM di tahun 1965. Nah, itu yang disebut seberang peperangan intelektual dan Anda harus punya kritisisme begitu ada penindasan intelektual terjadi di Indonesia. Ngono ya, Rek ya. Wes. Jadi ini sekarang pangerannya Sabrang dan dia sudah mengatakan, ayo ngelumpuk, jangan hanya siap perang fisik, tapi juga harus siap perang fisik, kan gitu kan? Itu juga harus tetap siap, semua kita siapkan. Artinya kita tetap akomodatif dengan teman-teman Tionghoa di sini. Awakmu UMR munggah, apa sebabnya? Mari ngono perusahaan sing gak kuat mesti bangkrut. Sehingga nanti yang bisa bikin perusahaan di sini adalah yang modalnya kuat, yang datangnya dari CUFO tadi. Jakarta sudah seperti itu Pak Kiflan. Jakarta sudah seperti itu. Pengusaha-pengusaha menengah bawah akan mati dan yang bisa bikin usaha-usaha beli tanah, bikin gedung, punya omset hanya perusahaan-perusahaan CUFO yang modalnya tinggi. Jakarta sudah menjadi bukan Jakarta. Itu teman sekalian. Nah ini dipelajari, sabar. Dipelajari ya. Kapan saja pelajari ini. Pas karo bojomu wong loro ndek kamar mempelajari ini ya. Ngono ya. Dik kon aja sampai dadi Indonesia ya. Aja sampai ngene ya. Terus aku Cinone aja ngono ya. Oke, bismillah. Teman-teman sekalian, saya tidak mengharuskan Anda setuju dengan judul yang akan datang, tapi ini anjane wis sedumuk batuk senyari bumi. Ya, wis mesisan, ya. Hiji tibe. Mudah-mudahan bukan mati siji mati kabeh, tapi mukti siji mukti kabeh. Ya. Karena orang Indonesia tidak pernah menjajah, Pak. Indonesia tidak pernah ada sejarah kita menjajah orang. Kita memangku orang. Semua kita pangku, maka raja-raja Jawa namanya mengku. Makanya yang mangku bumi harus laki-laki. Karena bumi itu perempuan. Istrinya Nabi kita tambahin Siti Aminah. Siti itu artinya lemah. Tanah air kita sebut ibu pertiwi. Tanah air adalah perempuan. Bumi adalah perempuan. Maka kalau ada yang mangku bumi, tidak boleh perempuan, supaya tidak lesbi. Jelas ya? Oke. Dah, tidak saya perpanjang. Kita jawab itu dari urusan Keraton Jogja. Itu kita tunggu sekitar 2 minggu setelah Hari Raya baru kita proses. Ya. Oke, saya akan jalur kibote kita tutup bersama-sama. Muga-muga masih sahurmu mek didik karo Gusti Allah digawe wareg sampai sore. Tapi nek kon wareg sampai sore berarti gak poso.